pakai SB bang, pakai sarung. Buset, itu dulu pakai sarung. SB itu cuma 2 doang kalau nggak salah. Itu yang SB yang lain di bawah. Dia pakai sarung saya. Yang pakai SB itu justru si Nasoha masih bulan ini. Ya, saya buka dong sarungnya. Matanya udah kebalik bang, putih semua. Saya kaget dong. Cuma dia tuh reaksi sadarnya tuh cuma begini-begini doang, kayak gerak tapi pelan banget bang. Saya minta maaf nih, mau saya buka bajunya. Itu saya buka bajunya, saya juga buka baju. Terus akhirnya tuh di situ saya masuk tuh ke sarungnya dia. Saya masuk berdua, saya peluk tuh. Halo, balik lagi nih bareng gue Bang Mange di Besok Pagi. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah menarik nih ketika melakukan pendakiannya di Gunung Merbabu. Jadi kenapa gue mau mengangkat cerita pada malam kali ini? Karena salah satu rombongan dari teman narasumber gue ini sempat mengalami yang dimana namanya gejala hipotermia. Jadi demi ingin menyelamatkan teman pendakiannya, narasumber gue ini sempat melakukan skin to skin dengan lawan jenis nih. Nah, untuk teman-teman semua, harap bersabar nih, jangan dihujat terlebih dahulu. Kita dengar nih penjelasan dari narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Wahyu. Ya, malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang Wahyu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Dari Ciledug Bang? Iya, dari Ciledug. Oke Bang Wahyu, kita kembali di tahun 2017. Yang dimana pada saat itu lu melakukan pendakian ini bersama ke-8 teman lu ya? Iya, Ke Gunung Merbabu. Lu bisa kasih penjelasan nggak sih tentang kelakuan atau tindakan lu pada saat itu tuh gimana tuh? Sebelum saya jelaskan, saya mau minta maaf dulu karena ini tindakan nggak bener ya, karena berlawanan jenis. Saya melakukan hal seperti itu karena memang nggak ada cara lain lagi. Itu bener-bener urgent banget. Daripada nggak ketolongan, mending saya melakukan hal seperti itu, skin to skin. Mungkin kalau nggak ditolongin udah meninggal kali. Nah, mungkin teman-teman semua nih bisa mendengarkan sampai habis nih ya ceritanya Bang Wahyu pada malam kali ini supaya nggak terjadi kesalahpahaman nantinya nih. Nah, namun sebelum kita memasuki ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih isi yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Awal mulai ceritanya tuh jadi pertama kan kita bersembilan tuh udah rencana emang mau naik ke Gunung Merbabu via Silo. Jadi tuh tanggal 29 kumpul nih, kita beli logistik apa segala macem, aqua dikumpulin semuanya. Terus paginya subuh kita kumpul di rumahnya si Widi. Nah, kumpul di situ sekitar jam 5 pagi kita langsung berangkat pakai motor bersembilan. Kita lewatnya jalur Dieng, Temanggung. Bawa motor berarti? Bawa motor. Bawa motor tuh lewat jalur situ. Soalnya kan deket bang kalau dari kampung saya. Dari Pekalongan tuh paling sekitar 4 jam kalau ke Boyolali. Akhirnya sekitar jam 7 nih nyampe di Dieng. Jam 7 nyampe di Dieng, ada trouble di situ. Ban motor teman saya bocor. Akhirnya nyari tambal ban dulu, setelah ditambal sambil sarapan tuh di situ. Lanjut lewat Temanggung. Nyampe Temanggung terus Boyolali aman. Kita
sekitar jam 9, setengah 10 tuh berhenti di Boyolali, berhenti di Indomaret. Nah, itu di situ kita beli logistik lagi, tambahan logistik, terus sambil istirahat. Nah, di situ ada nenek-nenek, Bang. Jualan kerupuk. Ya, jualan kerupuk. Diborong sama teman saya tuh. Namanya Ambon. Diborong sama si Ambon. Terus pas saya ngobrol sama neneknya itu, katanya disuruh jagain. Temennya suruh jagain satu. Kalau bahasa Jawanya itu bilang begini dia. Koncone jogoni siji hati-hati gitu. Oh nggih Mbah gitu kan. Wah itu langsung pamit, kita jalan lagi lanjut ke base camp Silo. Pas sudah nyampe base camp Silo itu kita jam setengah 11. Soalnya kalau dari Indomaret tuh deket, udah deket. Setengah 11 kita packing, istirahat. Sekitar habis zuhur kita lanjut lagi tuh, lanjut trek. Nyampe pos 1 sekitar jam 2 aman, itu nggak ada masalah. Itu di situ sempat istirahat lama Bang, istirahat lama. Terus habis asar tuh ke arah pos 2. Nah di pos 2 ini udah sore, itu udah sore karena jalannya lama, bener-bener lama itu. Lanjut jalan sekitar jam setengah 6 tuh, setengah 6 nyampe Tikungan Macan namanya, pos Tikungan Macan. Di pos Tikungan Macan si Sukma tuh pacaran Bang, dia sama teman saya namanya Nasoha. Nah kata si Nasoha, dia ngomong begini, itu diajak ngobrol Sukmanya, katanya begitu. Nah saya ajak ngobrol dong, tapi dia nggak nyaut, diem aja. Pas kita berhenti tuh maghrib, karena kan maghrib azan, kita berhenti. Nah di situ dia kejadian, dia mulu kan, yang lain pada ngobrol, bercanda-bercanda gitu kan. Ini si Sukma tuh diem aja di bawah pohon tuh, nunduk mulu. Nah pas ditanya kamu siapa gitu kan, dia nggak jawab, cuma gini-gini doang, gini-gini doang kan. Nah setelah jawab tuh ada suaranya tuh, nenek-nenek. Hei kurang ajar, jangan naik. Kalian semua harus turun kembali ke bawah. Balik aja, nggak usah dilanjutin. Nah di situ kan bersembilan ya, saya akhirnya memutusin buat naik dulu, karena pas tanggal 30 itu malam tahun baru itu ada acara di atas, acaranya Konsina, namanya Jamkonas. Jambore Konsina Nasional. Nah saya ngomong nih sama Indra, saya duluan ya, soalnya mau nyari lapak buat tenda, takutnya nggak kebagian. Kata si Indra, ya udah mau berapa orang? 4 orang aja. Berarti akhirnya ya udah saya naik nih, saya, Nasoha, terus si Widi sama si Wulan, berempat naik kita, bawa tenda kan. Naik itu si Sukma saya tinggalin tuh, masih kesurupan Bang, nggak tahu endingnya kayak apa. Tapi ntar ada di cerita, akhirnya ada Indra ngobrol sama saya. Nyampe Sabana 2, tenda udah jadi, ternyata carrier-nya salah bawa Bang. Salah bawa? Iya itu carrier-nya si Indra ternyata. Loh saya salah bawa carrier. Itu nggak ada logistik sama sekali. Set itu isinya cuma kompor, nesting, gas, sama air putih. Terus jambu 5 kilo, jambu biji. Kan ada orang ngecamp tuh di sebelahnya. Saya barter Bang, si jambunya tuh saya tuker kopi sama mie instan. Tapi nggak dapet minyak karena dia juga nipis juga logistiknya katanya. Jaga nih di depan sambil ngopi ngerokok kan. Cuma sampai jam setengah 10 nggak datang Bang. Iya nggak datang. Nggak cerita nih, saya ngopi sampai jam 11 malam. Ngopi jam 11 malam, saya masuk tenda kan. Masuk tenda, di situ udahlah biarin, paling juga ntar nemu, karena kan dia tahu tendanya kan. Setengah 12 nyoba tidur, ternyata nih si Widi tuh bunyi begini Bang, kayak gigi sama gigi bentrok itu sih. Saya tanya dong, kamu kenapa? Saya tengok dong, saya buka tuh itu dulu tuh nggak pakai SB Bang, pakai sarung. Itu dulu pakai sarung, SB tuh cuma 2 doang kalau nggak salah. Itu yang SB yang lain di bawah. Dia pakai sarung saya. Yang pakai SB itu justru si Nasoha masih Wulan ini. Dia
Saya buka dong sarungnya, matanya udah kebalik bang, putih semua. Saya kaget dong, buset, astagfirullah, saya bilang gituan, ini apaan ya? Badan tuh udah dingin semua tuh. Aduh, saya bingung kan. Di situ kan dulu belum sama sekali, belum pernah ngatasin orang hipo. Wah, tapi pernah sih sekali tuh denger apa namanya YouTube kan dulu kan. Lihat-lihat tuh katanya harus apa namanya ditolongin skin to skin kan. Kulit ketemu kulit gitu. Nah, akhirnya di situ saya coba nih masak air. Itu mendidih, Bang. Air udah mendidih. Saya siramin ke dia, nggak ada reaksi apa-apa, Bang. Kaki tangan saya basuhin pakai air panas tuh nggak ada reaksi apa-apa sama sekali. Diem doang dia. Akhirnya udah bingung tuh, saya keluar tenda nyari pertolongan kan. Siapa tahu ada yang punya apa namanya kalau dulu tuh aluminium foil, matras aluminium foil itu. Karena kan nggak bawa blanket emergency tuh. Nah, akhirnya nggak ada juga, nggak ada orang kan. Itu udah sepi lah, cuma yang ramai tuh di atas di Sabarna 3 apa berapa tuh acara jam Konas itu. Saya mau naik, cuman kasihan kan, takutnya dia malah tambah parah gitu. Nggak ada yang bisa nolongin kan. Saya di situ langsung ngomong sih sama si bidinya, ini sebenarnya saya minta maaf nih, tapi dia nggak nyaut sama sekali bang. Cuma dia tuh reaksi sadarnya tuh cuma begini-begini doang, kayak gerak tapi pelan banget bang. Saya minta maaf nih, mau saya buka bajunya. Itu saya buka bajunya, saya juga buka baju. Terus akhirnya tuh di situ saya masuk tuh ke sarungnya dia. Saya masuk berdua, saya peluk tuh. Saya peluk di situ sekitar ada 1 jam. Ada 1 jam dia mulai sadar bang, mulai sadar. Tapi sebelum itu tuh bener-bener dingin dan bang badan tuh dingin sampai apa gigi sama gigi tuh bentrok mulu kan. Saya takutnya ngegigit lidahnya dia. Akhirnya saya nyari sendok kan nemu, kan emang nggak ada sendok, di bawah semua tuh alat-alat masak logistik di bawah semua. Akhirnya saya pakai jari saya bang, saya masukin ke mulutnya dia biar nggak gigit. Wah itu digigit dia sakit banget, buset. Akhirnya di situ setelah 1,5 jam tuh, jam 2 kalau nggak salah ya, sekitar jam 2 dia mulai sadar, matanya udah mulai turun tuh, udah mulai kelihatan hitamnya. Dia udah mulai ngomong tapi kecil banget suaranya. Dia ngomong, makasih ya, katanya begitu. Cuma dia belum sadar banget. Akhirnya saya lanjutin meluk dianya kan. Singkat cerita, saya ketiduran. Sampai ketiduran, berdua ketiduran semua. Ketiduran nyampe pagi sekitar bangun tuh jam 6 pagi. Dia nggak kaget sih, alhamdulillahnya dia nggak kaget. Cuma dia langsung ngomong sama saya, dia pakai baju lagi, saya pakai baju lagi kan. Dia nyamperin saya kan, saya udah keluar tuh di luar tenda. Dia nyamperin, makasih ya semalam udah ditolongin, katanya begitu. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku udah nggak ada, katanya begitu. Itu katanya dia tuh udah gelap banget katanya. Udah gelap, iya udah gelap, dingin, bener-bener dingin. Nah di situ akhirnya ya udah kan, saya gagal samit. Si Ambon, Indra, Sukma, Ica, sama si Tomil satu lagi nih. Nah nyari ke atas tapi nggak ketemu juga. Akhirnya saya turun lagi. Setelah turun tuh ternyata dia bikin tenda di bawah saya bang, bener-bener di bawah tenda saya. Si Sukma tuh langsung lambein tangan kan, woi di sini, tadi begitu. Lah, bilang, ini sampai jam berapa semalam? Saya tanya begitu kan. Nah akhirnya dia jawab, jam 9:30. Ah, 9:30 saya di depan tenda loh. Saya bilang begitu kan. Sumpah 9:30 saya bikin tenda. Orang sempat lihat jam dulu sebelum bikin tenda, kata dia begitu. Serius? Iya serius, gak bohong, 9:30. Kan saya bikin tenda di atas nih, kelihatan kan? Saya bilang begitu sama si Sukma tuh. Nggak ada, semalam nggak ada tenda sama sekali. Saya sendirian di sini tendanya, kata dia begitu. Buset, saya bingung tuh di situ. Lah, akhirnya saya nanya tuh, si Indra, Tomil sama si Ambon kemana? Saya tanya begitu kan. Naik dia samit. Oh samit, ya udah kalau gitu. Saya tungguin nyampe jam
9 kalau nggak salah, setengah 10 pagi dia udah turun tuh si Indra. Udah turun semua, di situ ngumpul masak. Masak, ngopi. Nah, di situ ada kejadian apa ya? Lucu sih. Lebih ke lucu. Apa ya. tuh, Bang? Lucunya tuh si Nasoha ternyata tahu, Bang. Si Nasoha itu tahu kalau saya meluk si Widi ini sampai pagi. Tapi dia diem doang kan. Nah, dia nyeleduk begini. Buset, enak banget ya semalam ya. Sampai pagi, anget tuh pelukan. Anjir, dia konyol banget bilang begitu. Nah, ternyata si Ambon ini suka sama si Widi, Bang. Di situ Ambon tahu kan, langsung tuh ngambek dia sama saya, Bang. Buset, kamu kan lucu banget, saya ditendangin dulu, Bang. Tapi dia marah beneran. Enggak marah beneran, cuma ngambek aja udah diem sambil bilang begini tuh dia. Buset, ada yang bawah, ada yang boncengin, ada yang gandeng. Yang meluk orang lain. Dia bilang begitu. Terus saya ketawa aja tuh di situ. Saya jelasin dia nggak mau, Bang. Saya jelasin dia nggak mau. Udah, nggak perlu dijelasin, udah kelihatan, udah kata dia begitu. Percuma, nggak perlu dijelasin. Ngambek dia, Bang, sama saya. Orang apa ya, saya bilang gitu. Buset, lu nggak tahu ceritanya sih, saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak mau diceritain sama sekali, nggak mau. Ambonnya itu cukup tahu, udah kata dia begitu, ngambeknya begitu kayak anak kecil tuh. Tanya sama Indra, sebenarnya gimana ceritanya, Indra? Saya tanya begitu kan. Si Sukma tuh dari dulu kalau naik nggak di Merbabu, nggak dimanapun, sering kejadian serupa. Kata si Indra, emang dari rumah udah ngikut. Itu siapa? Saya tanya begitu kan. Itu nenek-nenek yang jagain si Sukma. Ah, jagain gimana maksudnya? Ya adalah dari keluarga saya, tadi begitu. Adalah dari keluarga saya. Pantesan setiap naik dia kesurupan mulu. Tanda-tandanya tuh kelihatan banget emang kalau dia mau kesurupan tuh pasti diem, Bang. Diem. Terus setengah jam kemudian apa berapa tuh udah langsung beda orang, beda suara juga. Sukma tuh begitu. Sekitar jam 2 tuh, 2 siang packing di situ kelar jam setengah 3 sebelum turun tuh ada rombongan ini, Bang, jam Konas tuh, peserta dari jam Konas. Akhirnya nggak mau turun dulu dong karena males, rame, macet. Nah, di situ ngopi lagi akhirnya. Kita buka kompor lagi, ngopi, nungguin dia turun ada sejam lah. Sampai jam setengah 4 tuh. Ada sejam ngopi di situ. Jam 4-nya lanjut turun. Jam 4 sore lanjut turun. Terus sebelum pos yang si Sukma kesurupan ini, nah di situ sebelum nyampe dia lagatnya udah beda lagi, Bang. Udah diem lagi tuh. Nah, udah diem lagi di situ. Wah, kejadian lagi nih. Saya batin begitu kan, kejadian lagi nih. Udahlah, diajak ngobrol juga nggak mau, percuma. Saya gituin kan. Akhirnya pas dilewatin pos itunya, ambruk dia, roboh, jatuh kan dia, jatuh ke semak-semak. Untungnya nggak ke kiri, kalau ke kiri itu kan jurang tuh. Untungnya ke kanan dia jatuhnya, jatuh ke kanan. Kata si Indra, udah biarin aja, udah nggak usah ditolongin, biar aja, diemin aja dulu kan begitu kan. Diemin tuh gitu doang. Udah kejadian lagi, nambah lama nih saya begitu kan, nambah lama nih. Akhirnya di situ si Indra ini kan kakaknya, dia kasihan kali ya, akhirnya ditolongin tuh sama dia. Di situ sama sekali bersembilan tuh gak ada yang ngerti begituan, Bang. Yang bisa ngatasin si Indra doang, kakaknya doang tuh yang bisa ngatasin. Di jempol kakinya dipegang dia, pegangin tuh, dia kayak kesakitan begitu kan, kayak kesakitan tuh. Jadi di situ liatin aja udah, nih kenapa nih kok nggak keluar. Itu ada setengah jam, Bang,
lebih kayaknya nggak keluar tuh. Buset. Setelah jam 5 nih, jam 5 sore keluar dia, udah sembuh kan, langsung tuh dibikinin teh hangat sama si Ica. Dibikin teh hangat, minum dulu, terus saya tanya dong, masih kuat nggak turun? Kata Sukma, udah kuat kok, aman, udah bisa ngomong lagi, aman. Ya udah lanjut turun gitu kan. Udah sore saya bilang gitu kan, takutnya ntar kita kemalaman nyampe base camp gitu kan, saya nggak mau ketemu malam lagi, saya bilang begitu. Ya udah turun tuh, sebelum nyampe pos 1 tuh ada jalan lade tuh di Merbabu Viasel tuh. Nah tuh ada monyet bang, banyak banget nyamperin kita. Iya, monyet banyak banget. Ternyata tuh monyet turun kan dari pohon ke pohon yang kanan jalan tuh. Turun, ternyata nyamperin si Ambon bang. Oke. Nyamperin si Ambon, dia tuh bawa kerupuk bang, itu kerupuk yang si Ambon beli di Indomaret pas mau berangkat. Iya. Nyamperin dia bawa kerupuk tuh banyak banget kan, masih ada kerupuknya. Di situ dibagi-bagiin tuh, dibagi-bagiin ke monyetnya tuh, ngasih makan kan, sampai maghrib di situ bagi-bagiin kerupuk tuh. Setelah kerupuk habis, nanggung lah, saya bilang gitu. Ntar dulu turunnya, nunggu ajan kelar dulu, saya bilang begitu kan. Nunggu ajan kelar, di situ buka kopi lagi, ngopi lagi tuh di situ, sambil makanan logistik yang ini sisa dari atas tuh, karena malamnya saya nggak makan tuh kan masih banyak tuh logistik. Akhirnya makan lagi di situ. Setelah nyampe pos 1 tuh aman aja, udah aman. Nyampe base camp, singkat cerita nyampe base camp tuh jam 8 malam. Itu kondisi gerimis. Niatnya tuh habis bersih makan kan, tidur, niatnya nginep lagi semalam di situ, niatnya begitu. Tapi ternyata ada problem lagi di situ bang. Apa tuh? Problemnya tuh teman saya sih, si Tomil itu, dia mau interview kerjaan di Semarang paginya. Tuh Buset, itu kejadian itu, buset, bikin saya kecelakaan itu bang. Serius, saya kecelakaan. Di situ sekitar jam 10 malam tuh, itu hujan gede banget. Dia minta balik, besok gue interview, kata dia begitu. Akhirnya tuh diiyain tuh sama anak-anak, ya udah nggak apa-apa tuh kan, tapi pelan-pelan jalannya, ini kondisi udah capek semua, ngantuk juga gitu kan. Jam 10:30 beres, kita pakai jas hujan semua tuh, jalan balik. Itu tuh sempet udah diperingatin sama orang basecamp bang, istirahat dulu di sini, Pekalongan jauh loh, tadi begitu. Tapi si Tomil ini kekeh bang, dia nggak mau harus malam itu juga. Nah kita kan nyatanya berangkat bareng, pulang harus bareng dong, nggak mungkin nyuruh ya udah lu balik duluan gitu kan, nggak mungkin kan. Akhirnya ya udahlah bareng tuh, akhirnya balik. Kita sempet nyasar juga, masuk tol saya bang. Masuk tol? Iya, masuk tol di Kendal kalau nggak salah. Kan saya kan berangkat lewat lewat Dieng tuh jalur selatan. Nah terus saya balik lewat Pantura, lewat kota, lewat Semarang. Nah akhirnya tuh lewat Kendal tuh hujan gede banget, nyasar masuk tol. Yang di depan tuh kalau nggak salah tuh si Indra, yang jadi gate tuh si Indra tuh di depan. Hampir ketabrak bus gede. Buset. Tuh di situ udah tuh panik semua kan. Saya klaksonin, "Weh, ini tol, saya bilang gitu kan. Ini tol." Kata dia, "Oh iya, tol ini." Terus muter balik tuh, akhirnya puter balik. Itu tuh sekitar jam 12 malam, Bang. Oke. Jam 12 malam. Nyari warung, nemu warung di Kendal nih. Nah, di situ udah agak reda tuh gerimisnya. Terus kita makan di situ, makan pop mie tuh sambil ngopi lagi kan. Itu udah sebenarnya ngantuk, mau tidur cuma takutnya malah bablas kan. Akhirnya kita ngopi, makan,
lanjut lagi tuh sekitar jam 1 malam, lanjut lagi perjalanan pulang. Kita ngelewatin Alas Roban tuh, wah ternyata kan belum pernah lewat Alas Roban tuh saya dari dulu kan. Lewat Alas Roban tuh ternyata serem, ternyata di situ bang, sepi banget. Saya kan bilang gini, ngobrol dong, saya gituin kan, ngantuk ini, saya bilang gitu, gak ngobrol. Ternyata tuh dia lihat ada ini sosok bang di situ, di pohon katanya pinggir jalan. Itu apa, cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya hancur. Gimana, saya bilang gitu kan. Dia ngobrol itu setelah ngelewatin Alas Roban. Dia ngobrol tuh di Subah, namanya Subah tuh, di daerah Subah. Kan saya berhenti lagi tuh di Subah sekitar jam 3:30, 4 itu. Masa sih, saya bilang gitu. Iya, makanya saya diem dari tadi. Buset, lu nggak tahu saya ngantuk banget apa, nggak diajak ngobrol, saya begitu kan. Kita lanjut, singkat cerita kan itu udah deket sama Pekalongan ya bang. Itu pada ngebut bang di situ. Saya ketinggalan dong. Itu hujan gede. Saya minggir dulu tuh. Saya minggir dulu sama si Ica pakai jas hujan. Nah di situ nih kejadian kecelakaannya di situ. Saya pakai jas hujan, udah pakai jas hujan, lanjut lagi jalan. Tapi saya ngebut tuh ngejar dia nggak kena bang. Berarti dia ngebut banget tuh, bocah-bocah. Pada ngebut semua tuh. Nah di situ di sekitar Pekalongan depan pom bensin juga itu, si Cak kan nggak mau ngobrol ya, udah diem aja bang, diem aja. Saya ngantuk bang. Di situ tuh saya sempet merem, tapi masih saya imbangin lagi tuh. Nah yang kedua, yang merem yang kedua, kaget di situ. Saya kan di sebelah kanan tuh, di sebelah jalan di sebelah kanan tuh nggak ngebut bang, paling 40-50 lah jalan segitu. Nah ngantuk kan, saya refleks bang. Saya jatuh tuh masih sempat megang motornya begini, masih begini. Saya pegangin tuh. Di situ jam 6 tuh, sekitar jam 6, nggak ada yang nolongin kan. Nah pas saya jatuh begini tuh, di belakang saya truk bang, truk gede. Itu kepala saya tuh udah masuk kolongnya dia. Dia untung masih sempat ngerem bang. Minggirin motor, terus saya gendong si Ica tuh. Saya pinggirin, terus ada yang nolongin tuh dari orang pom bensin. Bang masuk aja, takutnya ada polisi. Nah terus supir truknya ngomong, aman kan bang? Aman, saya bilang gitu. Dia lanjut lagi jalan truknya. Kayak di situ minggir tuh di pom bensin. Saya lihat awalnya nggak masalah bang. Awalnya nggak masalah kan karena nggak kerasa sakit karena hujan tuh, nggak perih. Ternyata sini saya bang, wah jaket saya robek bang. Mana itu jaket pinjem lagi, jaket baru. Set. Ini nih sampai kejadian begini. Oh ini masih ada? Masih ada sampai sekarang. Tuh di kaki juga masih ada. Ini kejadiannya. Terus saya masih pede aja tuh bang, masih pede tuh bawa motor. Nah di situ kan ternyata tuh saya jatuh di depan gang rumahnya saudara saya bang. Di situ saya ngomong sama Ica ke puskesmas dulu ya, saya bilang begitu kan. Dia jalan udah pincang tuh. Saya nggak tahu kalau dia lubang gede di sini bang, di dengkul gede. Nah di situ saya langsung tuh ke rumah saudara saya kan. Di rumah saudara saya langsung tuh, Mbak tolong dong anterin saya ke puskesmas gitu kan. Nah dianterin tuh sama dia, dianterin nyampe puskesmas. Di situ saya awalnya aman-aman aja kan. Ternyata tuh di sini tuh banyak ini apa, aspal kerikil itu yang masuk kan. Sakit banget itu ternyata. Digini-giniin kan, dibersihin sama dia, sakit banget. Nah si Ica tuh teriak-teriak, saya nggak tahu kalau dia lagi dijahit bang. Dijahit dengkulnya, iya sampai dijahit kakinya, dengkulnya ini. Dia teriak-teriak, kenapa kan? Saya kelar, saya nyamperin tuh ke sebelah. Singkat cerita udah kelar nih, udah kelar dari puskesmas. Saya balik ke rumah saudara saya kan. Di situ saya ditawarin makan, sarapan kan, sempet sarapan di situ. Terus kata saudara saya, nggak usah balik dulu, nginep aja di sini, baliknya besok. Tapi si Cak ini tuh ternyata udah ngambek bang, ngambek sama saya, lucu banget bang. Iya, nggak tahu kenapa dia ngambek karena jatuh. Buset, karena ini orang kenapa ya? Diem aja dari tadi kan saya tanya, kenapa? Mau balik?
ya balik aja dia bilang gitu kan, nggak mau nginep, udah balik aja. Ternyata dia ngambek bang, karena jatuh itu dia ngambek. Gara-gara kamu nih nunggu saya jadi begini lah, ini kan musibah ya, nggak ada yang tahu, bilang gitu kan. Terus sempet teman-teman saya sampai sebel semua sama dia bang, karena yang bikin sebel tuh helmnya dia kan kacanya lepas bang, hilang tuh, saya nggak ambil kan, hilang udah ke kelindas mobil, udah pecah, dia minta ganti rugi bang. Hah? Kacanya itu minta ganti rugi. Kaca helm yang hilang, Iya. dia minta diganti. Iya, minta diganti. Akhirnya saya pakaian plastik tuh, udah jalan di situ. Singkat cerita saya nyampe di rumahnya Widi tuh sekitar jam 12 siang. Jam 12 siang. Di situ saya ngomong kan sama si Widi, ini tolong Ica anterin balik, saya bilang gitu. Dia nggak mau, ngambek jalan kaki. Udah nggak usah, kita jalan kaki aja, kata kayak begitu. Nah, di situ saya tiduran tuh di rumah si Widi, tiduran sampai sore di situ si Naswa sama Indra nyamperin di situ, jemput saya kan, aman nggak, katanya gitu. Aman udah nggak apa-apa, aman. Akhirnya ngobrol lagi nih sama si Indra, sebenarnya gimana sih ceritanya. Saya nanya lagi karena masih penasaran tuh, dia ceritanya tuh masih kurang Aktual banget bang. Dia ngomongnya nenek-nenek ikut itu doang bang. Iya. Saya nanya lagi detailnya gimana, saya bilang gitu kan. Sukma ya, kata dia begitu kan. Sukma tuh ada yang jagain dia emang, nenek-nenek namanya siapa saya lupa bang, namanya siapa. Itu mbah emang, dari kecil katanya udah jagain dia. Makanya saya naik sama si Sukma tuh nggak 1 kali 2 kali bang. Kalau naik sama dia pasti kejadian bang, kesurupan di perahu, di Slamet. Makanya dia kalau kesurupan dia nyuruh balik. Begitu. Oh, nandain ya? Nandain, iya. Okay. Nyuruh balik bang, balik gitu katanya. Udah nggak usah dilanjutin, balik gitu. Begitu sih kata Indra, detailnya begitu. Intinya emang yang jagain Sukma gitu. Setelah kejadian itu tuh, akhirnya kejadian merbabu kelar kan, di situ udahlah pulang ke rumah masing-masing tuh. Akhirnya ya itu lanjutannya si Ica itu masih nagih mulu tuh sampai sekarang. Enggak, itu kejadian 2 hari kalau nggak salah, diganti sama Natsoha. Kan waktu itu saya udah habis-habisan tuh di situ. Karena kan benerin motor juga waktu itu. Iya, berobat puskesmas juga ya? Ya, berobat juga. Tapi dia nggak sadar kalau berobat si Ica itu lo yang bayar juga? Nggak sadar dia, bener Tapi saya yang bayar? Saya yang bayar. Oke, cuma permasalahan jatuh aja jadi Iya. dia yang disalahin. Padahal dia kenapa nggak nemenin lo ngobrol gitu? Nah iya itu, makanya saya juga bingung bang. Padahal tuh dari awal berangkat, awal berangkat tuh saya boncengan sama si Bulan. Beda orang, iya. Kalau si Bulan tuh aktif, dia ngobrol mulu bang. Ngobrol mulu, dia tahu kalau saya ngantuk tuh langsung ditepak sama dia. Kalau ini beda, makanya diem aja bang, dari merbabu bang, diem. Dari base camp lah, diem dia bang, diem doang. Paling emang capek kali, saya mikir begitu kan, biarin dah, capek kali. Itu ngobrol tuh paling sekitaran di Kendal doang kayaknya dah. Pokoknya mulai masuk Alas Roban tuh diem dia. Diem. Mungkin setelah ngeliat sosok yang caranya di pohon itu mungkin kali ya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di situ setelah 2 hari apa 3 hari kalau nggak salah. Biasa kan itu kan alat kan dulu kan masih bareng-barengan gitu kan. Kayaknya cuci-cuci tuh, nyuci alat segala macem, bikin sepatu juga. Nah akhirnya abis kelar nyuci tuh biasa ngopi-ngopi di depan rumahnya Sindra nih. Tiba-tiba tuh dari dalam ada teriakan bang. Orang teriak. Akhirnya saya masuk tuh ke dalam rumah Mas Indra. Ternyata tuh si Sukma kemasukan lagi.
Tapi itu beda orang yang masuk, nggak tahu siapa. Bukan nenek itu. Bukan marah-marah di situ. Dia marah-marah di situ sampai Indra nggak tahu mau gimana lagi kan. Nyatanya di kampung kan orang pada datang, kita ada ustadz di situ, langsung tuh diobatin sama dia sembuh. Terus ustadz tuh nanya, dari mana, bilang begitu kan. Kalian dari mana gitu kan. Merbabu, ya bilang, naik gunung, ya bilang begitu. Kebiasaan kalau habis dari gunung pasti begini, kata dia begitu. Pasti begini, soalnya kamu tuh kalau habis naik gunung pasti, kalau enggak kamu ya teman kamu pasti bawa begituan. Emang apaan, saya tanya begituan, emang apaan? Ini ngikut dari sana, ngikut. Ini beda orang lagi bagaimana, saya tanya begituan. Beda sosok lagi. Ini perempuan juga, tadi begitu. Cuma aman udah, nggak ada apa-apa. Cuma ngikut aja sampai sini. Dia bilang begitu. Kirain saya tuh minta dibalikin tuh ke sono, bagaimana kan? Biasanya dari kasus-kasus sebelumnya begitu. Minta dianterin lagi ke sono. Nah akhirnya di situ udah tuh Sukma sembuh, kelar kan kita. Akhirnya udah selesai begitu. Gitu. Tapi setiap kali naik gunung Sukma pasti selalu begitu. Pasti selalu begitu. Kenapa masih diajak? Itu tuh ngeyel bang, karena kan saya kalau naik gunung kan pasti sama pasarnya dia bang, si Nasoha ini. Terus sama si Indra juga, Sama abang sendiri. iya, kalau naik gunung pasti sama dia tuh padahal udah disuruh nggak usah ikut sama emaknya kan, digituin nggak usah ikut, tapi enggak mau ikut, tetap mau ikut. Berarti kalau dia ikut Indra juga ikut. Iya, Indra juga ikut. Harus sepaket ya. Dia harus paket begitu. Nah itu kan 3 hari setelah turun dari Merbabu ya. Iya, Sempet kontekan nggak sama si Widi? si Widi sempet. Gimana tuh reaksi dia? Reaksi dia sih paling bilang makasih gitu kan, katanya udah sempet udah nolongin gitu. Kalau nggak ada saya katanya udah nggak tahu gimana nasib dia gitu. Dia tuh ternyata tuh perut kosong bang. Iya, belum makan ya. Iya, hipot, perut kosong, kedinginan, nggak ada SB kan di situ. Iya. Itu ternyata kejadiannya emang perut kosong. Kalau cowok saya apa gimana kan paling aman ya kali ya, kalau nggak ya sebenarnya sih nggak aman juga sih, nggak rekomen juga kan, harus makan kan. Tapi saya masih aman di situ karena ngopi kan, udah kena Ada teh. kegiatan Iya, lah ya gitu ya. ada kegiatan juga, udah kena air anget kan. Dia kan sama sekali nggak kena bang. Dan nggak ganti baju ya? Nggak ganti baju. Nggak ganti baju, Nggak masih ganti pakai baju. baju yang waktu trek. Iya, waktu trek masih ganti. Saya kan udah kemasukan jambu apa segala macam kan, walaupun nggak ada nasi sih. Jambu Ada itu yang jambu bikin ya. sebel ya. Tapi setelah kejadian itu, dan mohon maaf ini agak sedikit menyamping ya pertanyaannya. Sebenarnya kan ini nggak direkomendasikan banget ya untuk skin to skin seperti ini, ya kan ya. Lu sebelumnya datang ke sini sadar kan lo? Sadar. Udah minta izin dari Minta semua izin. pihak yang diceritakan di Iya. malam ini ya. Iya. Nah, Sudah izin menurut sama mereka Widinya itu langsung. diizinkan. Diizinkan. Nah, sama Widi. pertanyaan gua nih, lu kan sempet skin to skin. Heeh. Baju doang yang lu buka atau dalamannya juga? Baju doang bang, dalamnya enggak dong. Dan di sini saya juga mau minta maaf nih terkait skin to skin ya. Itu kan nggak direkomendasiin ya bang. Iya. Di situ. Nah, di situ juga saya karena minim pengetahuan dulu, hitungannya awal naik Merbabu juga kan. Oke. Nah, di situ saya minta maaf karena emang nggak rekomen banget begitu, karena keadaan darurat, nggak ada orang lagi di situ yang mau nolongin, terpaksa begitu. Oke. Dia kan di tenda itu kan ada cewek juga ya? Siapa namanya? Si Wulan, iya. Wulan. Kenapa nggak minta tolong sama Wulan? Dia udah saya bangunin bang, nggak mau bangun dia, udah capek katanya. Tapi kan temennya lagi keadaan begitu ya? Iya. Berarti dia nggak sempet bangun buat nengok temennya Enggak, gitu? itu berdua nggak sempet bangun bang, nggak ada yang sempet bangun sama sekali tuh. Oh, makanya lu melakukan hal seperti itu. Iya, nggak ada sama sekali. Saya juga sempet keluar kan minta Iya. tolong orang, udah nggak ada pendaki tuh naik. Adanya di atas ramai banget tuh acara Jam Konas itu. Oke, tapi mohon maaf sih nih, ketika kalau misalkan pada saat itu lu nggak melakukan hal skin to skin, gimana tuh nasibnya si Widi? Wah, mohon maaf banget ya, mungkin nggak ada kali ya. Karena lu ngeliat keadaan dia sudah Udah parah bang.
Tapi badan lu pegang dingin. Dingin semua bang. Ya logikanya begini bang, itu air mendidih bang. Air mendidih saya tuangin ke kaki dia sama tangan. Gak ada reaksi bang. Sama sekali gak ada reaksi. Masih putih aja mata. Masih putih matanya tuh. Saya kira kan kesurupan itu. Ternyata bukan kan. Karena kan kalau nggak salah ya, saya dengar tuh kalau kesurupan sama hipotermia itu hampir 11-12 kan ya. Susah ngebedainnya kan. Iya. Di situ saya, ini mah kalau dingin begini berarti hipotermia ini, bukan kesurupan. Pada saat lu arah pulang nih dengan keadaan tubuh lu yang mungkin udah drop banget ya, tapi lu paksa-paksain biar supaya temen lu ini bisa kerja gitu, bisa interview. Iya. Lu merasakan hal apa pada saat itu? Saya sih sebenarnya kesel sama dia. Parah itu, sampai diomelin saya sampai rumah. Sama yang punya motor, kan punya motor kakak saya itu. Motor pinjam. Iya, motor jaket kakak pinjam. saya. Jaket pinjam itu dulu masih pinjam semua itu. Tuh. Masih pinjam, terus keril tuh baret tuh bolong. Iya. Keril sampai bolong tuh dulu. Gara-gara satu orang doang. Tapi si Ica, Bela-belain dia. Ica parah juga berarti lukanya. Ica parah. Dia nggak sempet tegur orang tuanya gitu. Enggak. Tanya, kenapa anak gua nih gitu? Enggak. Aman bang. Aman. Ya paling kecelakaan dia, paling begitu doang udah. Selesai kenal itu. Selesai ya. Cuma ya yang jadi yang jadi bikin pusing kan karena itu helm tuh sepele doang ya, kaca helm. Itu masih nuntut Iya. minta ganti terus. Minta ganti terus sampai akhirnya tuh si Nasoha capek kan. Udah ganti, saya bilang begitu. Dia beliin helm baru. Enggak, dibeliin kacanya doang Kacanya tuh. doang. Dia, iya. Kacanya doang. Iya. Padahal tuh helm saya juga hilang kacanya kan tuh. Helm tuh dulu tuh kembar tuh kalau nggak salah. INK Sentro itu kan nggak ada itunya ya, cuma kaca doang kan, langsung kaca begitu kan. Nah itu kan emang rawan lepas itu. Oke. Dan untungnya ini mungkin ya itu kalau misalkan truk itu nggak ngerem mendadak, kegiles kali lu ya. Kegiles sekali. Saya udah nggak di sini. Tapi lu bangun dari situ kejedot berarti bempernya ya? Kejedot bemper bang. Serius tuh Itu kejedot berapa bemper. jengkal doang itu loh. Ya itu truk gede itu kan karena jalur Pantura itu bang. Iya. Jalur Pantura itu arah Jakarta kan. Alhamdulillah masih selamat lu ya. Alhamdulillah masih selamat itu. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ya. Pada saat malam lu ngelihat keadaan si Widi yang udah matanya udah nggak kelihatan seperti itu, perasaan lu gimana tuh? Wah, ini temen gua meninggal apa gimana? Sempet nggak lu terbesit pemikiran Sempet kayak gitu? mikir begitu bang. Awalnya takut kesurupan apa ya gitu. Oke. Saya takut, saya kan nggak pernah nangin begituan bang. Takut tuh awalnya, nggak ngerti orang kesurupan gimana nyembuhinnya. Walaupun kita baca-baca kan kadang kan juga namanya setan ya. Kadang kita baca salah aja diketawain sama dia kan. Iya sih. Parahnya kan begitu. Akhirnya ini kenapa ya, saya pegang tuh tangannya, wah dingin banget dia. Lu sempet nanyain ke teman-teman lu nggak tuh? Atau mungkin ceritain kondisi Widi di malam itu tuh seperti apa sama Saya teman-teman? ceritain tuh paling beberapa orang doang sih, sama si Oke. Nasoha, terus si siapa namanya Indra. Ambon nggak Ambon? Enggak, itu kalau diceritain marah kali gitu, gitu marah iya. kali, tambah marah ntar. Saya diem aja udah sama Ambon. Yang ceritain paling si Nasoha, Indra doang sih. Ngobrol sama dia kan, sempat mau meninggal kali, saya bilang begitu kan. Bener-bener dingin itu kayak es batu, saya bilang gitu. Oke. Itu malam tahun baru kan, orang meninggal kan gak lucu kan. Nah terus reaksi mereka gimana tuh? Reaksi mereka ya sempet ngomong gini, caranya salah begitu. Ya mau gimana lagi, lu aja dibangunin gak mau, saya bilang begitu kan. Ya udah, terpaksa daripada kelewat, saya bilang begitu kan. Ya udah sih, syukur kalau begitu. Kata dia begitu. Tapi nggak ada ledek-ledekan dari dia. Lu sempet bangun nggak gitu? Nggak ada. Paling diledekin si ini, Nasoha tuh kan kocak ya orangnya ya, diledekin. Wah lu parah lu, bangun ya lu pasti ya. Iya. Wah, Tapi pasti. jujur lu bangun nggak bang pada saat itu? Enggak bang, demi Allah enggak. Gue takut, panik Serius, itu bang, serius panik itu bang. Paniknya tuh takut ini kesurupan apa hipo, awalnya begitu doang takutnya. Oke. Soalnya posisi saya masih meluk itu kan masih ini bang, putih bang. Saya mikirnya, Dan kondisi gigi udah gigit. iya, udah gitu ya. tak begitu. Aduh. Ini kalau emang bener kesurupan saya meluk setan dong. Kan begitu bang, saya takutnya begitu. Makanya saya takut, panik. Udah tuh setelah 2 jam lah ya dia sembuh tuh kan. Akhirnya mendingan. Nah pertanyaan terakhir nih.
setelah lu bangun pagi yang tadi lu tahu lu sempet ketiduran juga ya setelah mau si Widi ini. Nah pagi itu ada yang bangun juga nggak tuh? Atau mungkin si Widi kaget nih, wah kok lu udah di sini sih gitu? Enggak, Atau mungkin lu juga kaget gitu? Alhamdulillah dia kan gak kaget, tapi saya yang kaget. Loh, masih satu sarung begitu kan. Si Naswa ternyata udah bangun, udah gak ada itu. Naswa. Oh udah ngomong-ngomong ke yang lain kali itu ya? Belum, dia masih ngopi di depan ternyata. Kopi bekas semalam tuh masih Diminum diangetin lagi sama dia. Kan gak ada kopi, Bang. Iya. Ambil ngemilin jambu tuh di depan. Masih makan jambu? Iya, berisik banget tuh. Jambu biji kan berisik tuh. Cetak. Di depan tenda tuh buset. Tapi ini pendakian yang terkonyol, yang terunik yang gue denger sih nih tahun-tahun ini. Iya tuh. Paling unik itu jambu, Bang. Di luar nalar banget itu jambu. Apa niatnya apa itu bawa jambu sampai 5 kilo? Sampai 5 kilo bener? Bener sih 5 kilo, Bang. Itu saya metik sebenarnya. Di belakang rumah Naswa kan kebun jambu. Bener-bener kebun jambu banyak banget tuh. Nah, jambu enak kali ya buat di trek. Cuman ternyata lupa, gak dimakan. Saya mikir si Indra kuat juga ya bawa beginian nyampe Karena kan atas. nggak semangka kah, melon kah gitu. Bisa buah yang lain kan, kenapa harus jambu gitu loh. Jambu biji masih ketawa itu. 5 kilo bener-bener berat itu, Bang. Tapi thank you banget nih Bang Wahyu ya. Ini cerita gua keren sih lu keren lu berani buat speak up. Walaupun ceritanya ini bakal nanti kita nggak tahu nih bakal penonton reaksinya seperti Iya, apa ya, karena nggak kan pada tahu saat itu juga sih. memang coba lu di posisi Wahyu itu seperti apa pada saat itu, pasti lu melakukan hal yang seperti itu juga pasti. Iya. Daripada orang mati, Saya mendingan- pikirnya gitu doang Nah. daripada mati. ya. Gitu. Tapi lu keren nih Wahyu, Alhamdulillah juga orangnya kan nggak apa-apa, nggak masalahin juga. nggak marah kan? Iya, nggak marah sama sekali, malah berterima kasih itu. Tapi setelah kejadian itu nggak jadian lo sama dia, beda? Enggak, beda umurnya lebih tua, Bang, dari saya, Bang. Oh, oke. Umurnya lebih tua dari saya, 5 tahun kali, beda 5 tahun gitu. Tapi sekarang udah berkeluarga kali dia ya? Enggak, dia sekarang masih jadi apa namanya perawat di sini Bekasi. Oh, Perawat oke. dia. Perawat dia itu, Iya. Widi. Iya. Oke nih Bang Wahyu, pokoknya thank you banget nih lu udah datang dan mau berbagi pengalaman pendakian ini. Menarik banget sih, ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih dalam cerita lu pada malam kali ini ya. Terutama untuk lebih safety-an setiap pendaki itu harus lebih safety lagi Iya. gitu ya kan. Dari segi alat ataupun logistik atau segala macam estimasi waktu itu penting banget ternyata ya. Iya. Bang. Nah Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua yang menonton video lu pada malam kali ini, atau mungkin lu mau minta maaf nih sama teman-teman lu atau teman-teman pendakian lu pada saat itu. Ya, ada minta maaf juga sih sama teman-teman pendakian saya dulu kan, karena udah meninggal karena buat tenda duluan. Sampai gak ketemu kan. Iya. Ternyata di bawahnya. Terus sama pesen sih paling buat pendaki-pendaki sih lebih safety lagi kali ya. Karena kan dulu saya mohon maaf dulu masih awam juga, masih awal-awal lah dibilang awal-awal naik gunung 3000-an gitu. Kalau sekarang sih mending dicek lagi apa namanya logistiknya, terus dicek lagi perlengkapan safety-nya, kesehatan juga penting kan. Yang paling penting makan di gunung, jangan sampai nggak makan. Iya, benar. Itu paling penting. Paling penting yang mau Soalnya- situasi seperti apapun Iya. makan tetap ya, karena itu udah kebutuhan ya, Iya, udah kewajiban gitu ya. awal mula dari hipo kan karena Ya, itu. saya dengar dari Kang Arya Sena tuh katanya dari perut kosong. Ya, lari ke otak dia, Iya. ke suges langsung. Langsung ke suges dia. Oke. Yang penting makan udah. Oke, Mau kondisi apapun makan udah. walaupun makan jambu ya. Iya, walaupun Oke nih, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.